Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Eliza Safitri. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan saya yaitu Marini Wardana yang bertugas sebagai presentator kedua. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul materi yaitu peran akuntan dan sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizda Marvinita SE MSI. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu pengertian akuntansi atau accounting adalah sistem menyeluruh untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan suatu perusahaan maupun suatu organisasi dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, investor, maupun pemerintah. Kemudian sistem informasi akuntansi yaitu langkah-langkah untuk mengidentifikasikan, mengukur, mencatat, dan menyimpan informasi keuangan sehingga dapat digunakan dalam laporan akuntansi maupun manajemen. Nah, biasanya penggunaan sistem informasi ini digunakan oleh manajer bisnis, karyawan dan serikat pekerja, investor dan kreditor, otoritas pajak maupun badan regulator pemerintah. Yang pertama, manajer bisnis biasanya digunakan untuk mengembangkan sasaran rencana, menetapkan anggaran dan mengevaluasi prospek di masa mendatang. Yang kedua, karyawan dan serikat pekerja biasanya digunakan untuk merencanakan dan menerima kompensasi serta berbagai tunjangan seperti pensiun, liburan, maupun kesehatan. Yang ketiga, investor dan kreditor untuk memperkirakan pengembalian kepada pemegang saham, menentukan prospek pertumbuhan, dan memutuskan apakah perusahaan tersebut dalam resiko kredit yang baik. Nah, yang keempat, otoritas pajak untuk merencanakan pajak masuk dan menentukan besaran pajak individu usaha serta memastikan jumlah yang tepat dibayarkan tepat waktu. Nah, yang terakhir, badan regulator pemerintah untuk memenuhi tugas-tugas mereka kepada masyarakat. Siapa sih akuntan dan apa yang mereka lakukan? Kontroler atau kepala pejabat akuntansi adalah orang yang mengelola seluruh kegiatan akuntansi perusahaan. Nah, di sini kita akan membedakan dua bidang utama akuntansi yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Nah, yang pertama akuntansi keuangan. Bidang akuntansi ini berhubungan dengan pengguna eksternal seperti serikat pekerja, pemegang saham, pemasok, kreditor maupun badan pemerintah atas informasi keuangan suatu perusahaan. Nah, sedangkan akuntansi manajerial yaitu bidang akuntansi yang melayani pengguna internal atas informasi suatu perusahaan seperti memerlukan informasi untuk membuat keputusan departemen, memantau prospek, dan merencanakan kegiatan di masa mendatang. Jenis-jenis akuntansi itu ada 4. Akuntansi publik terverifikasi, kedua akuntan publik non verifikasi, yang ketiga akuntan swasta dan manajemen, dan yang keempat akuntan forensik. Akuntan publik terverifikasi itu profesional yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki izin resmi untuk memberikan jasa akuntansi yang dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, yang kedua, akuntan publik non-verifikasi, yaitu seorang akuntan yang memiliki keterbatasan dalam jenis jasa yang dapat diberikan dan tidak berada di bawah pengawasan pemerintah, sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, akuntan swasta dan manajemen. Akuntan swasta yaitu akuntan yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengerjakan kegiatan keuangan harian. Sedangkan akuntan manajemen yaitu akuntan swasta yang menyediakan jasa keuangan untuk membantu manajer dalam beragam kegiatan bisnis. Nah, yang terakhir akuntan forensik yaitu akuntan yang menggunakan keahlian dalam penyelesaian sengketa hukum dan kecurangan. Kemudian akan dilanjutkan oleh presentator kedua yaitu Marini Wardana. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi sendiri yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset sendiri adalah kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Kemudian liabilitas. Liabilitas bisa disebut juga sebagai kewajiban atau utang yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak yang menerimanya. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas adalah bagian dari aset bersih perusahaan yang akan diterima pemilik
Untuk mencari ekuitas dapat digunakan sebagai cara aset dikurang kewajiban, yaitu ada ekuitasnya tersendiri. Dan ada laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca memberikan informasi rinci mengenai aspek-aspek dalam persamaan akuntansi, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada laporan laba rugi yang memuat pendapatan dan beban tahunan perusahaan sehingga hasil akhirnya menunjukkan laba atau rugi. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan kas dan pembayaran kas tahunan. Kemudian ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian arus kas dari operasi, yaitu berhubungan dengan kegiatan operasional utama. Kemudian bagian yang kedua ada arus kas dari investasi, yang menunjukkan kas bersih yang digunakan atau yang disediakan investasi. Lalu kemudian yang bagian ketiga yaitu arus kas dari pembayaran, untuk menunjukkan kas bersih dari seluruh kegiatan pembayaran. Lalu selanjutnya menganalisis laporan keuangan. Dapat diklasifikasikan menjadi 3 rasio utama, yaitu yang pertama ada rasio solvabilitas, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam membayar hutangnya. Kemudian ada rasio profitabilitas, untuk mengukur potensi perusahaan. Kemudian yang terakhir ada rasio aktivitas, untuk mengevaluasi penggunaan aset perusahaan secara efisien dan manajemen. Selanjutnya, perlukah etika dalam berbisnis? Tujuan etika dalam akuntansi adalah untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam lembaga bisnis, pasar keuangan, dan produk serta jasa dari profesi terkait akuntansi. Tanpa adanya etika, seluruh perangkat dan metode akuntansi tidak akan berarti, karena kegunaan mereka pada akhirnya bergantung pada kejujuran penerapan ilmu akuntansi. Selanjutnya, akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang dilakukan untuk transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara yang berlainan dengan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa peran akuntan dan informasi akuntansi tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi, tetapi juga meliputi analisis strategis yang membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang berorientasi pada masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.